Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang storytelling in teaching literacy, benefits and challenges. Berdasar pada artikel yang saya baca tersebut tentang storytelling, ada beberapa poin pokok yang terdapat dari beberapa sumber dan sumber tersebut. Yang pertama adalah are the powerful means of language teaching. A skillful teacher can use stories to develop more efficient listening, more fluent speaking, and the ability to read and write easily and completely. Menurut Garvey, sekitar 1940, adalah suatu usaha yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan berbagai macam skill yang lebih efisien untuk mendengar dan berbahasa. Kemudian poin yang kedua adalah children usually enjoy hearing the same story many times. For instance, anak-anak biasanya bergembira atau menikmati mendengarkan musik dari cerita-cerita tersebut beberapa waktu. Nah, dari poin tersebut, kita sebagai guru, you can tell story while children show it. Kita bisa menggunakan storytelling ketika kita mengajar dan murid-murid tersebut menulis atau lagi mereka menulis. Kemudian, you can tell a version of a familiar story by a different author and illustrator. Kita dapat menceritakan berbagai macam kisah-kisah yang familiar tentang berbagai macam cerita juga dengan autor atau penulis dan ilustrator yang berbeda seperti di Kancil atau Sangkuriang dan semisal-semisalnya. Children may listen to a tape record story together or individually using earphone. Anak-anak biasanya mendengarkan cerita-cerita tersebut secara individu atau bersama menggunakan earphone, entah itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka dari itu, kita sebagai guru harus memfasilitasi mereka ketika kita berada di dalam kelas tersebut. Kemudian, many follow-up activities are possible when they have heard a story several times. Children can beberapa manfaat yang bisa digunakan atau kita bisa mengambilnya dari storytelling tersebut adalah retelling, menceritakan ulang, act it out, atau kita mempraktekkannya secara langsung di kelas, write a script for the story. Kemudian kita bisa mempraktekannya ke dalam kelas, kita bisa membuat drama, dan materi-materi ini juga bisa bergabung pada materi-materi lainnya. Kemudian, total physical response atau TPR. The best-known ESL approach involving movement is a total skill response by Asher 1969. Di dalam TPR, sebagai guru, kita harus memberikan comments, gives comments. Kemudian, kedua adalah model memberikan mereka model dari penggambaran cerita tersebut dan gradual wins the student from watching the teacher's model. Dari kita mempraktekkan hal tersebut, kita dapat menggunakan sebagai pembelajaran dalam keefektifan dan kelak kita di dalam kelas. Kemudian, total physical responsive storytelling menurut Ray and Selly 1998, Silly and Romich is a method of second or foreign language teaching that includes, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang berupa actions, pantomime, and other technique, dan beberapa teknik lainnya masih told through story menggunakan kisah-kisah dalam story dalam sejarah. Kemudian, TVR encounters the student are first. Pertama, students are able to tell story themselves while others act it out. Siswa mampu menceritakan kisah mereka sendiri, sementara mereka mempraktekannya. In the next step, the teacher tells a main story which students later retell and revise. Guru dapat menceritakan ulang story tersebut lagi kita atau mahasiswa menulis atau menulis ulang cerita tersebut dan merevisinya. Kemudian yang terakhir adalah student can create their own stories and tell them. Kemudian mahasiswa dapat menulis ulang kembali cerita mereka, kemudian menceritakannya dalam kelas tersebut. Let's focus on vocabulary. In the second or third year, dalam 2 atau 3 tahun ini, grammar is taught by telling stories from another point of view, thus requiring the learner to change tenses, pronunciations, and so on.
Dalam 2-3 tahun ini, grammar sangat-sangat penting, terutama dalam pembelajaran. Nah, dari storytelling tersebut, kita sebagai guru dapat memfasilitasi mahasiswa kita untuk lebih baik dalam gramatikal atau vocab mereka karena mereka dapat menceritakan ulang dan mengingat kembali dari cerita-cerita tersebut dari apa yang di teaching grammar. Nah, kemudian dari storytelling tersebut kita juga dapat mengajarkan grammar pada siswa kita. In EFL, student work time in short and class is perhaps only place where the child speaks English. Many teachers are careful about noting errors and plan lesson plan and homework in response. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.